Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ami. Selamat pagi Bu Ami. Selamat pagi Bu. Pagi semua. Oke. Ini kelas di pajak ya. Saya kelas Jumat udah 2 makanya ini kalian kelas apa? Oke, berarti minggu ini kelompok 3 ya yang presentasi ya. Sudah hadirkah anggotanya? Saya masih terhubung? Masih, Bu. Oh ya. Ayo, siapa kelompok yang bertugas? Kelompok 3 bisa menjawab panggilan saya. Oh ya, kita ngobrol dulu aja Mbak sambil siap gitu ya. Jadi kalau saya tanya itu ada 2 kemungkinan ya. Emang saya tanya atau saya cuma ngecek kalau seandainya saya tuh masih connect apa enggak gitu loh. Karena pernah udah terlanjur ngomong banyak, ternyata tuh koneksi saya terputus, tapi tampilan di layar saya tuh masih nyambung gitu loh. Oke, kelompok 3, siapa yang mau menampilkan PPT-nya boleh? Ya Bu, sebentar Bu. Bu, Robert, bentar. Oh ya, oke. E-learning. Masa udah dikirim. Masa tuh terus. Oh iya. Oke, kalau sudah ada, saya dihubungi ya, karena saya lagi buka jendela yang lain, e-learning. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Oh ya, udah masuk. Baik, kelompok 3 sudah hadir semua ya. Jadi, Sudah, Bu. hari ini, oke. Kita akan mempelajari tentang proses pemeriksaan lapangan ya, yang mana jenis pemeriksaan ini sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu di 2 pertemuan ke belakang gitu, jadi pertemuan dan pertemuan ketiga, di mana pemeriksaan lapangan itu menjadi salah satu bagian atau menjadi salah satu jenis dari macam-macam pemeriksaan ya. Masih ingat pemeriksaan itu ada pemeriksaan kantor, ada pemeriksaan lapangan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan lapangan. Kemudian
eh, bagaimana isi gitu ya, atau bagaimana eh, materi dari pemeriksaan lapangan ini nanti akan dibacakan atau dipresentasikan oleh kelompok 3. Oke, kepada kelompok 3 saya persilakan untuk presentasi. Di sini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang proses pemeriksaan lapangan. Yang pertama adalah nama kelompok kami yang pertama adalah Indi Skarsarin, saya sendiri NIM 0163, yang kedua Agustina Darmiyanti NIM 0148, yang ketiga adalah Erika Alifiatul Husna NIM 0157, yang keempat Faik Mirza NIM 0140. Next. Nah, pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah tahap persiapan pemeriksaan pajak, yang kedua adalah tahap pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan dan pembuatan nota perhitungan. Yang kita bahas adalah definisi pemeriksaan lapangan sendiri. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak yang dapat meliputi kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha, atau tempat tinggal, atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Next. Yang pertama adalah tahap persiapan pemeriksaan pajak. Tahap persiapan pemeriksaan pajak sendiri, yang pertama adalah mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data. Bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan wajib pajak antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan, susunan direksi. Pelaksanaannya sendiri dengan mempelajari seluruh dokumen yang merupakan isi berkas wajib pajak dan berkas data termasuk segi pembayaran pajak, dan membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang penting yang diketahui setelah mempelajari berkas wajib pajak, berkas data, SPT, dan laporan keuangan wajib pajak, dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Nah, yang kedua itu menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. Bertujuan untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan, dan juga untuk menentukan perkiraan yang diprioritaskan dan atau untuk dikembangkan pemeriksaannya. Pelaksanaannya sendiri dengan melakukan perbandingan laporan keuangan tahun yang diperiksa dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Apabila memungkinkan, agar dibuat perbandingan laporan keuangan 5 tahun berturut-turut. Perbandingan ini dilakukan secara horizontal dan vertikal, serta membuat catatan mengenai perkiraan-perkiraan yang berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya gambaran atau perubahan yang cukup material. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah sendiri ini bertujuan untuk menentukan apakah ada masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus, sebagai bahan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan. Pelaksanaannya dengan menentukan yang pertama adalah masalah-masalah yang ditemukan dalam berkas wajib pajak. Yang kedua, masalah-masalah yang ditemukan dalam SPT dan laporan keuangan. Yang ketiga adalah masalah-masalah yang ditemukan dari data atau informasi lainnya. Selanjutnya, yang keempat adalah melakukan pengenalan lokasi wajib pajak. Ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian dari alamat wajib pajak, lokasi usaha, denah lokasi, kebiasaan-kebiasaan yang perlu diketahui misalnya jam kerja. Pelaksanaannya sendiri dengan yang pertama melakukan pengenalan lokasi setempat tanpa sepengetahuan wajib pajak. Yang kedua adalah apabila memungkinkan, lakukan wawancara dengan pegawai wajib pajak maupun penduduk di sekitar lokasi. Yang ketiga adalah membuat catatan mengenai hasil pengenalan lokasi tersebut
dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya yang kelima, menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan dimaksudkan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara tepat. Ruang lingkup pemeriksaan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pemeriksa pada waktu mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data, pada saat menganalisis SPT atau laporan keuangan, dan pada saat mengidentifikasi masalah. Yang keempat, melakukan pengenalan lokasi. Yang keenam adalah menyusun program pemeriksaan. Program pemeriksaan adalah suatu daftar atau prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa dalam suatu pemeriksaan. Sedangkan prosedur pemeriksaan sendiri merupakan langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang akan dilakukan terhadap proyek yang akan diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Menyusun program pemeriksaan ini bertujuan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal dan sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan, dan juga dapat menjadi referensi pemeriksaan berikutnya. Yang ketujuh adalah menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. Berdasarkan hasil penelaahan pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan harus dapat menentukan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang akan dipinjam, sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada wajib pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. Pemeriksaan ini harus menghindari terjadinya peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang akan dipinjam sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada wajib pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. Pemeriksaan ini juga harus menghindari terjadinya peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang tidak diperlukan atau sebaliknya tidak meminjam buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang sebetulnya diperlukan. Selanjutnya yang kedelapan adalah menyediakan sarana pemeriksaan. Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelumnya melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana seperti yang pertama adalah kartu tanda pengenal pemeriksa, surat perintah pemeriksa pajak, yang ketiga surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada KPK dan UPP bila diperiksa melakukan oleh kantor pusat. Yang keempat, surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak. Yang kelima adalah formulir surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Yang keenam, formulir berita acara penolakan pemeriksaan dan sebagainya. Next. Selanjutnya adalah jangka waktu pemeriksaan. Yang ada dua, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama adalah jangka waktu pengujian. Ini untuk pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Jangka waktu pengujian paling lama 6 bulan, yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Yang kedua adalah jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan pelaporan. Untuk jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan. Next. Nah, ini tujuan persiapan pemeriksaan itu bertujuan agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agustina Darmianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Next.
Pelaksanaan pemeriksaan pajak secara umum, pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dari persiapan-persiapan pemeriksaan, pengamatan di lapangan, dan pada akhirnya membuat kesimpulan tentang ada tidaknya perbedaan antara data SPT dan fakta berupa data yang telah diolah. Nah, apabila ada perbedaan, berarti ada temuan. Temuan tersebut haruslah kuat. Artinya, di samping didukung oleh bukti yang memadai, juga harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Next. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Yang pertama itu adalah memeriksa di tempat wajib pajak. Pemeriksaan di tempat wajib pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat lokasi wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya guna untuk mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua adalah melakukan penilaian atas pengendalian internal. Sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran suatu usaha dapat dicapai. Nah, untuk mengetahui lemah kuatnya sistem pengendalian internal SPI sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. Menyesuaikan cakupan dan program pemeriksaan agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, setelah kita melakukan penilaian SPI, maka akan terlihat ke arah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI. Yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen. Nah, langkah pemeriksaan ini dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu. Langkah yang kelima yaitu melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Langkah ini guna menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. Tahap yang keenam yaitu memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa. Ini yang pertama memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak. Yang kedua, melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan, atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan. Tahap yang ketujuh atau yang terakhir yaitu melakukan sidang penutup, melakukan pembahasan akhir dari hasil pemeriksaan ini adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Nah, hasil pembahasan tersebut nanti dituangkan dalam berita acara yang harus ditandatangani oleh wajib pajak dan pemeriksa, serta dilampiri dengan yang menyebutkan bahwa jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh wajib pajak dan pemeriksa. Next. Selanjutnya adalah program pemeriksaan pajak. Program pemeriksaan pajak merupakan prosedur atau langkah yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Prosedur atau langkah dalam penyusunan program dibagi dalam 3 langkah, yaitu
program pemeriksaan umum, program pemeriksaan pos-pos neraca, dan program pemeriksaan pos-pos laporan laba rugi. Yang pertama adalah program pemeriksaan umum. Program pemeriksaan umum ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan pajak dengan mengecek kebenaran perhitungan matematis dan mengecek saldo awal neraca serta saldo akhir neraca. Untuk mengecek kebenaran perhitungan matematis, yang biasa dilakukan oleh pemeriksa pajak adalah dengan melakukan voting atau kebenaran penjumlahan atau pengurangan ke bawah. Kemudian ada cross voting atau kebenaran penjumlahan atau pengurangan ke samping. Kemudian ada vouching, mengecek dokumen dasar, dan terakhir atau pencatatan transaksi. Dan untuk mengecek saldo awal dan akhir neraca yang biasa dilakukan oleh pemeriksa pajak adalah dengan mencocokkan yang pertama saldo kas dengan jumlah saldo kas di buku kas harian atau buku kas kecil serta di rekening bank. Yang kedua adalah saldo persediaan dengan saldo persediaan di buku stok barang dan buku pembelian. Yang ketiga adalah saldo piutang dengan saldo di buku piutang dagang. Keempat, saldo utang dengan saldo di buku utang dagang. Yang kelima, saldo aktiva tetap dengan daftar aktiva tetap. Program yang kedua yaitu program pemeriksaan pos-pos neraca. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan seluruh harta, kewajiban, dan modal yang disajikan di neraca merupakan benar-benar milik wajib pajak. Untuk memastikan transaksi terkait harta, kewajiban, dan modal untuk tahun berjalan telah dicatat dan dilaporkan secara benar dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Nah, pos-pos neraca yang diperiksa yaitu harta, modal, dan utang. Program yang ketiga yaitu program pemeriksaan pos-pos laporan laba rugi. Program ini untuk memastikan bahwa seluruh peredaran usaha telah dicatat dan dilaporkan dengan benar pada tahun berjalan. Pos-pos biaya telah dicatat dan dilaporkan secara benar dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan memang dicatat sebagai biaya Next. Kemudian ada teknik pemeriksaan pajak. Nah, agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat dalam waktu yang telah ditentukan secara efektif dengan laporan yang memadai, maka pemeriksaan harus dilaksanakan berdasarkan teknik dan metode seperti pemeriksaan pada umumnya. Di sini ada beberapa teknik. Yang pertama adalah melakukan evaluasi. Teknik pemeriksaan evaluasi ini merupakan teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap dokumen, kegiatan sistem, dan sejenisnya berdasarkan kriteria tertentu. Jika menggunakan teknik ini, pemeriksa pajak dapat menguji kepatuhan wajib pajak dengan melakukan hal-hal seperti menilai kebenaran formal SPT, menilai kelengkapan SPT, dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan. Yang kedua adalah melakukan analisis angka-angka. Analisis angka-angka di sini merupakan penelaahan dan penguraian atas angka-angka dan bagiannya serta hubungannya dengan angka pada pos lain untuk mengetahui kewajaran jumlah suatu pos. Nah, pemeriksa pajak dapat menguji kepatuhan wajib pajak dengan melakukan membandingkan analisis atas angka-angka dalam SPT wajib pajak dengan neraca, laba rugi, laporan atau dokumen lainnya. Kemudian menganalisa perbandingan rasio dengan standar yang berlaku, menganalisa kaitan dengan rencana biaya, rencana penjualan, rencana produksi, dan rencana pembelian. Yang ketiga adalah melacak angka-angka dan memeriksa dokumen. Ini merupakan penelaahan secara mundur untuk melihat apakah angka-angka dalam suatu pos sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik ini adalah nama orang atau badan yang mengeluarkan dokumen yang bersangkutan, tanggal pembuatan dokumen, keaslian dokumen,
serta jika dokumen tersebut berjumlah besar, sangat berguna untuk pembuatan data yang diproduksi. Yang keempat adalah pengujian kaitan. Pengujian kaitan ini atas dokumen dasar dan arus uang, barang, piutang, dan utang. Kemudian yang kelima adalah pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca, yaitu membandingkan angka neraca dengan buku besar dan buku tambahannya. Yang kedua, membandingkan saldo-saldo pada angka neraca tersebut dengan daftar utang dan piutang untuk bulan pertama tahun berikutnya setelah memperhatikan mutasi yang terjadi pada bulan tersebut. Kemudian, mengecek mutasi yang terjadi dengan catatan pada buku harian kas atau bank, buku pembelian, atau buku penjualan pada bulan yang sama. Teknik yang keenam adalah pemanfaatan informasi pihak ketiga. Dalam melakukan pemeriksaan, jika diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, atau pihak ketiga lainnya melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. Pemeriksa pajak dapat meminta keterangan dan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan. Hal yang dapat dilakukan dalam teknik ini yaitu cross-check data dari pihak ketiga, misalnya ada utang dagang pihak ketiga untuk memastikan pembelian yang terjadi pada pihak ketiga. Kemudian mengumpulkan data dari pihak ketiga, misalnya Dirjen Bea Cukai, Departemen Kehutanan, dan lain-lain. Next. Teknik yang ketujuh adalah melakukan pengujian fisik. Pengujian fisik ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan kuantitas dan kondisi aktiva yang dilaporkan wajib pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap. Teknik pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menentukan aktiva yang akan diuji, lalu melakukan cek atas keberadaan dan kuantitas aktiva yang akan dicek dan dituangkan ke dalam berita acara perhitungan fisik. Teknik yang kedelapan yaitu melakukan inspeksi atas sifat dan proses produksi. Teknik ini dilakukan dengan meninjau secara langsung ke tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, dan atau tempat lainnya untuk mendapatkan keyakinan dan informasi yang lengkap atas data wajib pajak. Teknik yang kesembilan yaitu melakukan rekonsiliasi. Teknik ini dilakukan dengan mencocokkan dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dijelaskan. Jika menggunakan teknik ini, pemeriksa wajib pajak dapat melakukan hal-hal seperti membandingkan angka neraca dengan buku besar dan buku tambahannya, kemudian membandingkan saldo-saldo pada angka neraca tersebut dengan daftar utang atau piutang, kemudian mengecek mutasi yang terjadi dengan catatan pada buku harian kas di bank, buku pembelian, atau buku penjualan pada bulan yang sama, dan melakukan rekonsiliasi yang dikaitkan dengan PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. Teknik yang selanjutnya adalah melakukan voting atau kebenaran penjumlahan atau pengurangan ke samping. Pengujian ini merupakan pengujian perhitungan matematis yang diyakini untuk perhitungan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. Kemudian melakukan cross-voting, yaitu menguji kebenaran penjumlahan atau pengurangan ke samping. Selanjutnya, melakukan vouching, memeriksa dokumen dasar untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu transaksi dari segi akuntansi. Next.
Selanjutnya adalah pencatatan transaksi, kemudian konfirmasi pihak ketiga. Konfirmasi pihak ketiga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran data atau informasi yang telah dimiliki oleh pemeriksa pajak kepada pihak lain terkait suatu transaksi yang dilakukan wajib pajak yang bersangkutan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian, melakukan sampling data. Teknik pemeriksaan ini merupakan teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti atau transaksi yang dipilih berdasarkan metode statistik tertentu yang bertujuan bukan untuk mendapatkan koreksi, namun untuk memperoleh keyakinan atas pos-pos SPT dan atau pos-pos turunannya. Next. Selanjutnya adalah metode pemeriksaan pajak. Di sini ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku, catatan, serta dokumen pendukung. Pelaksanaan pemeriksaan dengan metode ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang terinci atas setiap pos neraca dan laba rugi yang menjadi sumber utama atau yang berkaitan dengan angka-angka dalam SPT. Selanjutnya adalah metode tidak langsung, merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT dan dilakukan secara tidak langsung melalui pendekatan perhitungan. Nah, hasil perhitungan metode ini merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka dalam SPT, sehingga masih diperlukan pembuktian yang valid dan ABAS untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut. Digunakan dalam pemeriksaannya yaitu ada metode transaksi tunai, transaksi bank, sumber dan penggunaan dana, metode perbandingan kekayaan bersih, metode perhitungan persentase, dan metode biaya hidup. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahap pelaporan dan pembuatan perhitungan nota. Yang pertama ada tahap pelaporan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak, laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian laporan pemeriksaan pajak juga harus informatif. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LPP, yaitu ada gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, lalu ada daftar buku dan dokumen yang dipinjam. Lalu ada produksi data, kemudian usulan pemeriksaan yang berisi apabila di kemudian hari ditemukan data baru dan atau data lain yang belum terungkap dalam pemeriksaan ini, maka diusulkan untuk diterbitkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada sistematika penyusulan laporan pemeriksaan. Yang pertama ada yang umum, itu laporan pemeriksaan memuat keterangan-keterangan mengenai identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran. Yang kedua ada pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos yang diperiksa,
penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa. Yang ketiga ada hasil pemeriksaan, yang merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak atau SPT dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang. Yang keempat ada kesimpulan dan usul pemeriksaan. Itu memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan data atau informasi yang diproduksi dan usul-usul pemeriksa. Next. Kemudian dijelaskan oleh teman saya. Oke, terus buat Faik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nota perhitungan. Nah, pengertian nota perhitungan sendiri itu adalah formulir yang dibuat oleh pemeriksa pajak dan disetujui oleh Kepala UP2 terkait yang berisikan tentang perhitungan atas ketetapan pajak yang diusulkan dan tagihan pajak yang diusulkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, selanjutnya fungsi nota perhitungan sendiri adalah sebagai prasyarat penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak LHP yang disusukan berdasarkan KKP. Selanjutnya menjadi dasar tim pemeriksa untuk membuat nota perhitungan. Next. Next lagi. Nah, untuk ketentuan perhitungan nota yaitu dibuat paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal LHP. Beberapa ketentuan lainnya yaitu seperti di PER 27-PC-2012 tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 33-PC-2015. Yang kedua yaitu ada SE 24-PC-2003 tanggal 24 April 2013. Yang ketiga ada PER 29-PC-2013 tanggal 26 Agustus 2013. Yang ketentuan keempat yaitu ada PMK 146-PMK 03-2012 tanggal 10 September 2010. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan dasar penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat tagihan pajak. Selanjutnya, pembuatan nota perhitungan. Apabila wajib pajak membutuhkan SPT sepanjang belum diberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, maka SPT pembetulan tersebut dapat diterima sebagai SPT sehingga kolom menurut SPT baik dalam kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, dan nota perhitungan adalah sesuai dengan pembetulannya. Nota perhitungan dibuat oleh ketua tim, ditelaah oleh supervisor, dan disetujui oleh kepala UP2 terkait. Nah, untuk bentuk, jenis, kode, ukuran formulir surat tagihan pajak atau STP, dan atau surat ketetapan pajak berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN
beserta nota perhitungannya sebagaimana ditetapkan pada PER 27-PC-2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 33-PC-2015. Mungkin next selanjutnya. Selanjutnya di sini ada format nota perhitungan. Nota perhitungan dapat dilihat tadi di peraturan 27-PC-2012 yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah format pajak penghasilan atau PPh badan atau orang pribadi, kode formulirnya F4177. Kemudian format PPh pemotongan atau pemungutan, kode formulirnya F.1.1.77. Yang ketiga adalah format pajak pertambahan nilai atau PPN dengan kode formulir F.4.2.77. Kemudian yang keempat ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, yaitu kode formulirnya adalah F4277. Kemudian ada bea materai dengan kode formulir F.4.5.77. Kemudian yang keenam ada formulir bunga atau denda penagihan dengan kodenya F.5.0.77. Kemudian yang ketujuh ada pajak penjualan bagi kontraktor perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi, yaitu kodenya F.43.77. Next, ini ada gambar yang tadi mengenai bentuk dan isi nota perhitungan dan isinya. Di sini PPh badan orang pribadi, di sini ada STP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Kemudian ada lampiran STP-nya. Di sini ada nota perhitungannya juga. Jadi ini di sini yang di gambar ini ada kode formulir, ukuran, dan rangkapnya. Kemudian ada juga PPN, sama lampirannya, PPNBM juga, bea materai, kemudian denda, dan surat pengantar. Daftar pengantar maksud saya. Nah, di sini ada gambar format nota perhitungan pada pajak penghasilan. Di sini mungkin bisa kalian teman-teman perhatikan ada untuk wajib pajak, kemudian ada untuk jenis ketetapan atau keputusan, kemudian ada dasar penerbitan, kemudian ada uraian-uraian. Di sini bisa kalian isikan nanti jumlah rupiahnya menurut wajib pajak Fiskas. Untuk pengisiannya yang tidak perlu nanti bisa kalian coret. Kemudian dasar penetapan pajak terutang secara norma atau jabatan itu berada di baris kedua sampai baris keempat kolom. Kemudian yang ketiga itu ada cara perhitungan penghasilan serta secara norma ada di baris kedua sampai baris keempat juga kolom jumlah menurut wajib pajak. Jadi yang tadi ada menurut Fiskas dan yang ini menurut wajib pajak. Mungkin itu saja dari kelompok 3 mengenai
pemeriksaan nota perhitungan nya. Silahkan untuk Bu Afi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih pada kelompok 3 atas presentasinya. Kemudian ini jangan di close dulu ya, PPT-nya. Oke, saya langsung kasih review, kemudian nanti setelah review kita bisa beralih sama-sama untuk diskusi di e-learning ya. Nah, yang pertama bisa balik ke home, Mas Faik. Langsung pencet home aja, jadi langsung ke depan. Ya, jadi ini adalah jenis pemeriksaan lapangan ya. Jadi kalau misalnya yang pemeriksaan yang pertama itu adalah pemeriksaan kantor, kemudian yang kedua adalah lapangan. Nah, untuk pemeriksaan kantor, ini wajib banget ya, ingat wajib banget apal yang dimaksud pemeriksaan lapangan dan kantor. Kalau kantor itu adalah pemeriksaan terhadap WP yang dilakukan di kantor pajak. Yang dilakukan di kantor pajak sehingga WP yang datang ke kantor pajak. Ya, teknisnya baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor itu sama-sama menerbitkan surat ya, surat pemberitahuan kalau akan dilakukan pemeriksaan. Kalau surat pemeriksaan kantor, maka surat pemberitahuan yang menyatakan kalau WP diundang gitu ya, atau diminta datang ke kantor karena nanti akan dilakukan pemeriksaan begitu, biasanya ya bisa dalam teknik wawancara atau mungkin dengan menunjukkan dokumen tergantung dari isi surat yang bersangkutan gitu ya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan lapangan maka surat pemberitahuannya adalah menginformasikan kalau tim pemeriksa gitu ya atau Fiskus itu akan mendatangi lokasi WP. Ya, jadi poinnya kalau pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan terhadap WP yang dilakukan di lokasi WP tersebut. Lokasinya itu apa? Macam-macam. Entah di perusahaannya, entah di mungkin pabriknya, atau mungkin di alamat lokasi tinggal, tempat tinggal dari WP tersebut juga bisa, selagi lokasi tersebut ya ada kaitannya atau berhubungan dengan kegiatan dan transaksi dari WP yang bersangkutan. Ya, WP ini bisa WP pribadi juga bisa WP badan, jadi tidak terbatas ya. Oke. Jadi itu perbedaannya. Kalau pemeriksaan lapangan itu pemeriksaannya dilakukan di lokasi WP, berarti tim pemeriksa yang datang ke WP. Sementara kalau pemeriksaan kantor, pemeriksaannya dilakukan di kantor pajak, sehingga WP yang datang ke kantor pajak. Nah, di dalam pemeriksaan lapangan, ya karena tim pemeriksa itu akan mendatangi lokasi WP tersebut berada, maka perlu dilakukan persiapan pemeriksaan gitu ya. Tujuannya apa sih dilakukan tahap persiapan ini? Tujuannya adalah untuk bisa sebagai guidance gitu ya, atau sebagai petunjuk sendiri bagi tim pemeriksa kalau pemeriksa itu mau ngapain. Ya, di sana di lokasi WP itu ingin mencari apa? Ingin mendapatkan informasi apa? Kemudian termasuk teknik-teknik pemeriksaannya itu juga sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya, banyak sekali teknik pemeriksaan yang bisa dilakukan. Gampangnya adalah semua teknik tersebut sudah pernah kita pelajari bersama-sama di mata kuliah audit ya. Makanya mata kuliah kita ini disebut audit pajak karena memang prosedur auditnya itu hampir bisa saya katakan serupa dengan audit pada laporan keuangan, hanya saja objek atau sasaran yang diperiksa itu berbeda. Kalau di audit pada umumnya yang diperiksa adalah laporan keuangan saja, gitu ya, laporan keuangan perusahaan. Maka kalau si audit pajak ini yang diperiksa awalnya itu adalah SPT-nya, ya, surat pemberitahuan yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Kemudian dari SPT tersebut bisa merembet ke yang lain, bisa ke laporan keuangannya, bisa ke termasuk tadi memeriksa buku besarnya kayak gitu ya. Oke, jadi setelah dibuat persiapannya, kemudian
membuat list gitu ya, daftar apa saja yang akan dilakukan, teknik-teknik yang digunakan, kemudian termasuk pembagian job gitu ya, pembagian tugas antar tim di dalam pemeriksa itu, barulah masuk ke ranah tahap pelaksanaan pemeriksaan. Di tahap pelaksanaan ini sebaiknya WP yang diperiksa, baik dia berstatus WP badan gitu ya, perwakilan dari WP badan maupun dari WP pribadi, si WP ini itu sebaiknya harus kooperatif ya terhadap tim pemeriksa yang datang gitu ya. Nah, jadi kenapa harus kooperatif? Ya, kooperatif di sini kerjasama bukan kerjasama untuk hal yang negatif ya. Maksudnya kerjasama adalah si WP itu ketika dimintai sesuatu oleh tim pemeriksa dan itu sesuai prosedur yang ada, itu harus memberikan gitu ya. Maksudnya kalau misalnya WP itu sedang diwawancarai, ya maka sebaiknya WP tersebut harus menjawab sesuai dengan fakta yang ada, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian jika tim pemeriksa itu ingin memperoleh atau mendapatkan akses terhadap dokumen-dokumen tertentu, misalnya minta laporan keuangan tahun yang lalu, minta laporan keuangan yang sedang dibuat, minta buku besarnya. Nah, itu sebaiknya WP juga memberikannya, ya, memberikan fotokopiannya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kalau dari proses pemeriksaan lapangan ini kok tidak berjalan dengan lancar, kemudian tim pemeriksa itu menilai ya kalau WP ini tidak kooperatif dan terkesan kayak ada sesuatu disembunyikan, nanti pemeriksaannya itu akan ditingkatkan lagi levelnya gitu ya. Jadi ada pemeriksaan lanjutan gitu terkait pemeriksaan lapangan itu. Dan nanti kalau misalnya dugaan gitu ya bahwa tim pemeriksa itu menduga kuat kalau si WP tersebut melakukan pelanggaran, melakukan kecurangan, maka nanti tahap pemeriksaan investigasinya akan lebih mendalam lagi gitu. Jadi memang sebaiknya kalau memang si WP tersebut merasa tidak melakukan kesalahan, kemudian mempunyai yang mana didukung dengan dia memang memiliki bukti-bukti yang sudah dimiliki, ya udah diserahkan aja. Kalau memang dirinya tidak bersalah. Karena kenapa sih si petugas pajak gitu ya, Fiskus itu sampai melakukan pemeriksaan? Karena biasanya memang antara data yang dimiliki oleh database gitu ya atau diterima oleh kantor pajak dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak itu ada perbedaan, sehingga si tim pemeriksa inilah ingin melakukan pemeriksa, tujuannya adalah ya memang untuk menyamakan data, mana nih data yang benar atau ada data yang kurang seperti itu. Ya, jadi tidak semua hasil dari pemeriksaan itu adalah si WP dikenai denda, itu enggak. Jadi kalau misalnya memang kooperatif, kemudian ternyata si WP ini bukan karena ada niat ingin melakukan kesalahan, tapi mungkin memang si WP tersebut kurang paham mengenai aturan perpajakan, kurang paham tentang mungkin tarif-tarif yang digunakan sehingga salah dalam melakukan pembayaran pajak. Nah, itu nanti tim pemeriksa akan menilai kadar kesalahannya dari situ ya. Jadi dilihat apakah sengaja atau enggak juga. Sehingga nanti dendanya pun juga bisa tanda kutip kayak dinego gitu ya. Maksudnya namanya denda kan ada batas maksimal, ada batas minimal, nah kayak gitulah. Nah, kemudian untuk tahap pelaporan ya, tahap pelaporannya Fiskus atau tim pemeriksa ketika sudah melakukan pemeriksaan dengan berbagai macam teknik dan metode pemeriksaan yang dilakukan, mendapatkan bukti-bukti yang sudah cukup, kemudian tim pemeriksa itu nanti akan bersama-sama mengevaluasi hasil bukti yang sudah didapatkan. Dievaluasi, kemudian akhirnya membuahkan gitu ya, membuahkan namanya laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Nah, laporan hasil pemeriksaan yang sudah berhasil dikeluarkan oleh tim pemeriksa, kemudian
laporan hasil pemeriksaan ini harus disampaikan kepada wajib pajak terkait ya. Jadi wajib pajak itu harus dikasih tahu dulu, ini loh hasil dari pemeriksaan kita ya. Jadi kesalahan, jadi wajib pajak itu harus diinfo ya, kesalahannya apa. Jadi kesalahan Bapak atau Ibu itu ya, salah dalam menentukan tarifnya. Seharusnya tarif yang Bapak pakai itu adalah misalnya 50%, tetapi Bapak pakai tarifnya 10% sehingga masih kurang bayar 40%. Nah, itu disampaikan. Kemudian jika ada denda yang timbul karena kesalahan yang sudah dilakukan atau dibuat WP, itu juga disampaikan. Ya, termasuk nanti Bapak tersebut atau WP tersebut diwajibkan untuk melakukan pembetulan SPT ketika sudah membayar kekurangan pajaknya dan sudah membayar denda. Kenapa harus disampaikan kepada WP? Ini agar terjadi transparansi ya dan komunikasi yang baik antara si WP dengan tim pemeriksa, dengan Fiskus gitu ya. Jadi kayak misalnya Anda ujian ya kan, Anda sudah mengerjakan soal, saya memeriksa. Tapi hasil atau nilai ujian Anda saya nggak mau ngasih tahu, lah itu kan tidak fair ya. Jadi kalau hasil bagus ya saya kasih nilai A kan gitu, kalau hasil jelek saya kasih nilai E misalnya kayak gitu. Nah jadi sama ya, jadi agar si WP tuh tahu kesalahannya di mana, kemudian mungkin ada kekurangannya tuh di mana, sehingga dari hasil pertemuan gitu ya, pembahasan dari laporan hasil pemeriksaan tadi antara si WP dengan petugas pajak, itu si WP akan menemukan atau akan mendapatkan informasi-informasi dan edukasi terkait pajak agar kedepannya si WP tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama dan akan menjadi lebih tertib terhadap pajaknya. Seperti itu ya. Jadi setelah dilakukan komunikasi terhadap WP, dan WP tersebut sudah mengakui dan sudah memahami dan menyetujui ya konsekuensi atas kesalahan tersebut ya, entah mungkin muncul nantinya adalah SKP ya, surat keterangan pajak kurang bayar, dan atau mungkin ada STP, surat tagihan pajak sekaligus surat denda gitu ya, tagihan pajak denda. Ketika sudah disampaikan itu, kemudian secara resmi si tim pemeriksa atau dalam hal ini adalah kantor pajak akan mengirimkan SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya. Jadi dari SPHP yang sudah dikirimkan oleh kantor pajak ke alamat WP, barulah WP bisa melaksanakan atau membayar pajak-pajak yang kurang sekaligus denda-denda yang mungkin timbul dari adanya pemeriksaan tadi ya. Kurang lebih itu tambahan dari saya ya. Kemudian silahkan Anda lanjutkan gitu ya, sesi diskusi di e-learning. Ya, saya buka untuk kalau dari saya batasnya ya 9 aja cukup ya untuk yang bertanya. Tapi kalau lebih ya monggo kebijaksanaan atau dari presentasi yang bertugas gitulah. Oke, mungkin kita bisa sama-sama memberikan give applause secara online untuk kelompok 3 atas presentasinya. Yuk. Kita harus mengapresiasi siapapun yang presentasi karena sudah berusaha untuk mengumpulkan materi dan merangkumnya menjadi bahan presentasi yang enak dilihat, enak didengar, dan enak dibaca gitu kan ya. Oke, sekian dari saya. Sekaligus saya mau